katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga NS? Siap jaga NS? Takbir! Sallu ala Nabi. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah sudah. Jadi bukan saya anaknya merampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia melawan? Dia melawan? Dia melawan? Yang melapor itu, yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Gimana ya? Jangan-jangan gue kentut dilaporin lagi ntar. Saya nggak tahu yang rekam. Orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada. Insya Allah selesai aja sih. Datangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia semata-mata bukan karena saya ingin lepas dari tanggung jawab atau saya ingin melarikan diri, tetapi saya menginginkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penegakan hukum yang adil akibat dari pemerintah yang tidak berpegang dan berpijak serta taat pada hukum yang berlaku di Republik ini. Bikin rusuh di tanah air mengatasnamakan agama, menyebutkan lafaz Allah untuk melukai orang lain dan mencelakai orang lain. Masuk penjara 1,5 tahun atas kerusuhan di Monas. Keluar dari penjara, punya rumah 4 kapling yang dibangun dengan mewah, beserta mobil BMW terbaru. Duit tutup mulutkah dari Bohir? Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Ya, Safrizal menyatakan mundur dari keanggotaan Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Siak, dan saya siap menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Karena itu kita rayakan sebagai Hari Ibu. Kasih kepada Ibu. Hari ini adalah Hari Ibu, 22 September, Mother Day. Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari Ma. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan Hari Ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Karena dalam mimpi yang paling liar saya tidak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Sebenarnya yang saya harus sampaikan adalah bahwa setelah nanti resmi menjadi Menteri Agama, yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Jangan kapok. Dan sekretaris keliling bukan dibayar tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi. Tentang peteng-teng ngambil marisnya doang, Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat sulit. Apapun juga yang berjual agama atau menggunakan agama
untuk memecah belah umat, itu harus segera dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya. Mengontrol umat aja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, nopo yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh
pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo Itoro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di Itoro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di Itoro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan Itoro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau diganggu, saudara. Jadi ada yang mengganggu, mau usir di pesantren, mau usir di pesantren, mau tutup di pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung lagi kumpul ini semuanya, supaya tahu saudara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga saudara, oleh warga Lemah Nenda, oleh warga Kancilan saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan saudara bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini sudah. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan merampas saudara. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan merampas. Itu namanya saya memberi over garap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada punya hak milik di sini saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor. Ini bukan lagi saudara milik daripada PTPN. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi yang dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang.
seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya ke, mau yang dari umat ke, semua ini wakaf untuk umat saudara. Jadi ini ada tanah pribadi di sini saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. Maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya sebagai penutup saya menyampaikan kepada pemerintah khususnya, kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, tidak normal. Mau diambil, silakan. Kapan saja pemerintah mengambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara. Supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Jadi bukan seenaknya main rampas-rampas saja, betul? Kalau seenaknya merampas, saya tanya, dia melawan? Dia melawan? Dia melawan? Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, sudah. Karena alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Ya PTPN sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang, itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merambah. Dan mereka itu sebagai penjara. Kami sangat menghormati penjara. Gagal. Pada cara kedua, beberapa warga di Pekancilan, saudara, dipaksa untuk bikin laporan atau jadi saksi, seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung kok dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada menarik, begitu warga dikumpulkan dibawa ke polisi, saudara, yang melapor, polisi gunakan salah satu biong tanah, mafia tanah, digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? Bapak polisi salah, bukan Habib Rizik yang menipu kami, itu biong tanah yang menipu kami. Yang melapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Jujur masyarakat Pekancilan, saudara. Ini warga di sini, masya Allah, saudara. Jujur mereka sampaikan Habib Rizik yang merampas tanah kami. Beli overgarapnya, bahkan kami diizinkan oleh Habib Rizik kalau mau menggarap lagi, mau tanam bertani, silakan. Yang penting bikin perjanjian dengan NS. Gagal lagi, saudara. Jadi mereka melaporkan saya, bahkan sekarang yang ketiga, ngancam lagi sebelum saya pulang. Pokoknya begitu Habib Rizik pulang, ini soal NS ini mau dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampas negara. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam, saya serahkan ini lahan kepada negara, saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu. Harus ada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain, betul? Betul. Tapi kalau mengusir, saya tanya, dia melawan? Dia melawan? Siap bela markas syariat? Siap bela markas syariat? Takbir! Gimana ya? Jangan-jangan gue kentut dilaporin lagi ntar. Saya nggak tahu yang rekam. Orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Kan saya lagi ngehibur. Sekarang gini deh. Ada orang meninggal karena kecelakaan.
Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Gitu ya. Mudah-mudahan anak lo masuk surga, gitu. Ya gitu doang. Jadi menghiburnya dengan yang akan didatangi Rasulullah seperti itu. Itu yang bilang, bukan Ana yang bilang. Terus apalagi. Tapi benar kan waktu itu ada pernyataan seperti itu ya, Bang? Bukan pernyataan, menghibur orang. Berarti itu kalimat penghibur, Bang. Untuk tujuan menghibur keluarga, memotivasi gitu, supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis gitu lah. Tidak sadar direkam waktu itu ya, Bang? Nggak tahu siapa yang nyebar. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada, insya Allah selesai aja sih. Dengan tegas, kami meminta kepada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Yang saya cintai, di zaman sekarang ini kita sedang galau, sedang gelisah terhadap negara kita ini ada 3, yaitu lidah. Awas bahaya lidah. Apa awas bahaya lidah itu? Ada 3. 1, dusta. Yang kedua, hibah. Dan yang ketiga adalah namimah, adu domba. Nah, pada hari ini kami bersama para kiai cari keadilan. Karena apa? Gara-gara lidah seorang Munarman, hari ini masyarakat kita, umat kita dibuat bingung. Nah, polisi itu, mohon maaf, sebagai lembaga institusi negara, dia disumpah, Kapolri disumpah, Kapolda disumpah, Presiden disumpah, maka keterangannya wajib kita ikuti dan kita hormati. Selain itu, untuk proses penegakan hukum kami tidak bisa percaya selain institusi polisi. Maka dari itu, keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan hukum. Telah melaporkan saudara Munarman kepada pihak Polda Metro Jaya, yaitu guna mengembalikan rasa nyaman dan rasa kehidupan yang damai di tengah masyarakat kita untuk hidup berdampingan. Yang kedua, juga dalam rangka kita ingin menjaga keutuhan bangsa yang selama ini hiruk-pikuk membuat masyarakat cemas, mencekam dan lain sebagainya. Sekaligus kita dalam rangka juga menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami meminta kepada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya?
Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.